Halo, sobat misteri. Perjalanan taksi online gua lanjutin ya. Jadi gua hari ini dapat penumpang dari sebuah perumahan di daerah Bintaro. Gua datengin ke alamat penjemputannya. Dia bilang di daerah ini mas, posisinya deket rel. Gua jemput dong. Dia kurang lebih mbak-mbak umuran 40 tahunan lah, mau ke 40 tahun. Soalnya kenapa gue tahu, gue selalu nilai orang dari usianya, kebanyakan nerekanya dari pinggir mata. Kalau pinggir matanya tuh berkerut biasanya udah 30 ke atasan. Dan emang mukanya emang udah agak tua kan, tapi masih mbak-mbak. Soalnya ya karena stylenya masih anak muda. Dia pakai kardigan, pakai celana panjang, pakai hak tinggi kan. Buka pintu langsung masuk ke depan kan. Pas masuk ke depan tuh tiba-tiba ada sosok yang masuk ke belakang. Gue kaget. Terus mbak itu langsung kaget juga kan ngeliat gue kaget. Kenapa mas X? Nggak apa-apa mbak. Oh ya udah, ke daerah Pik ya. Oh iya mbak, mas tahu nggak arahnya? Tahu, ada GPS, saya lihat GPS aja. Oh nggak apa, ntar saya arahin aja. Ini lagi malam kan, saya temenin ngobrol biar mas nggak kecapean. Waktu itu kurang lebih jam 8 malam lah. Akhirnya gue bawa dia, kita ngobrol ya, chit chat lah, nanya nama, kerjaan. Dan emang gue orangnya kalau ada penumpang tuh tergantung penumpang ya. Kalau penumpangnya diem ya dari awal sampai naik ya diem guanya. Kalau penumpangnya udah ngajak ngobrol ya gue ajak ngobrol. Kalau penumpangnya asik, gue lebih asik lagi. Gue nganggap dia bener-bener temen. Akhirnya ngobrol tuh, gue ngobrol tiba-tiba mata gue, kan mobil gue 3 baris tuh, gue lihat dari kaca tengah tuh di baris ketiga ada sosok ibu-ibu berjilbab. Di bibirnya tuh kayak ada biru-biru gitu. Dan dia lagi megangin sandaran kepala gitu kan, sandaran kepala di bangku kedua. Dan di sampingnya tuh kayak ada anak-anak, cuman gak kelihatan lah anak-anak itu. Gua nggak begitu jelas soalnya emang gelap. Terus mbak itu langsung negor gua kan, kenapa mas? Enggak, saya ngeliat. Mas ngeliat belakang lama banget, takutnya nggak fokus ke depan. Akhirnya gua tanya sama mbaknya itu, emang biasa mbak keluar malam? Ya sebenarnya nggak biasa mas, saya nggak lagi ngilangin stres aja. Ini mau mampir ke rumah teman, mau nginep. Emang kenapa mbak? Ya kemarin anak saya sama ibu saya meninggal. Bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kenapa mbak? Jadi sebenarnya meninggalnya beda hari. Cuma penyebabnya kalau ibu saya serangan jantung. Kalau anak saya emang dari awalnya dia punya CP. CP itu cerebral palsy. Gue kurang paham penyakit itu kan. Terus waktu karena ibu saya meninggal, dia kan deket sama ibu saya. Jadi dia kayak down gitu, dan seminggu setelah itu dia meninggal juga. Terus sambil nangis kan dia, gue jadi nggak enak gue nanya kan. Tapi gue juga penasaran kan. Ngobrol, tiba-tiba sosok yang di belakang itu agak maju ke depan. Terus gue lihat ibu-ibu itu, ya tampilannya biasa ibu-ibu. Gue inget banget pakai kerudungnya tuh kayak motif-motif bunga, bajunya pakai baju coklat gitu, pakai celana warna hitam. Dan tuh gue yakin tuh jin.
bukan setan gentayangan. Bagi gua pribadi nggak ada. Tapi kalau orang lain apa di luar sana bilang ada, yaitu mungkin cara pandangnya aja berbeda. Cuman gua menghormati orang lain. Kalau bagi gua itu jin. Dan anak kecil ini akhirnya kelihatan jelas wujudnya. Anak kecil ini rambutnya kayak bentuknya kayak gimana ya, kayak model mangkok gitu. Terus kupingnya agak lancip, badannya kurus, mukanya agak manyun, agak apa sih namanya, nggak simetris gitu, kurus anaknya. Pakai pakaian kayak kaos bola gitu, pakai celana pendek kan. Gue tanya sama mbaknya, mbak, emang anak mbak suka sama bola ya? Dia langsung kayak nangisnya itu ketahan, terus dia langsung ini, iya kok mas tahu sih? Ya nebak aja mbak, gua bilang gitu kan. Iya jadi saya keingetan anak saya. Ya nggak apa-apa mbak, mereka ada di tempat yang lebih baik kok sekarang. Enggak mas, masalahnya gini. Jadi kan ini belum 40 hari mereka meninggal kan. Kata tetangga-tetangga saya masih suka berkeliaran soalnya masih 40 hari. Terus gue langsung jawab dong, oh mungkin itu korinnya mbak. Kalau yang aslinya memang udah di alam barzah. Yang korinnya ini lagi mencoba menakuti orang dengan wujud manusia yang ditemeninnya dulu waktu masih hidup. Mbak itu kaget kan, kok mas ngerti sih, mas paranormal ya? Ya kan saya taksi online mbak, suka aja dengar cerita-cerita orang begitu. Enggak kok mas spesifik. Gue jawab dong, iya karena yang cerita sama saya spesifik, gue nge-defense kan, soalnya gue nggak mau dianggap kayak gitu. Soalnya gue nggak mau di apa sih, kadang orang nanya tuh aneh gitu. Nanyanya, X besok nomor togel yang keluar apa? Ya daripada gue ngasih tahu orang, mending gue pasang sendiri dan gue dapet. Bagi gue ilmu yang buat gue ya gue pakai buat kepentingan pribadi gue gitu. Akhirnya ibu tuh ngejelasin kan, dan percis gambaran emang yang gue lihat. Dan orang-orang tuh, kata mbak itu, orang-orang sekitar rumahnya masih lihat anaknya. Jadi anaknya kadang-kadang duduk di kursi roda kan. Kadang kursi rodanya emang mbak itu pernah ngeliat sendiri, kursi roda itu jalan ke depan ke belakang, cuman nggak ada orang mas di situ. Terus yang sosok yang anak kecil belakang itu ketawa kan. Terus tiba-tiba muncullah sang Ki Asep, kodam gua kan, di tengah-tengah mereka, kayak ngerangkul mereka berdua kan. Terus Ki Asep langsung ngomong, ada kata-kata terakhir. Terus tiba-tiba bes bertiga tuh hilang, entah kemana gue nggak tahu. Akhirnya Bamba itu ceritakan, suka maju mundur kursi rodanya, kadang di kamar anak saya kayak ada yang ngetok. Terus mbak percaya? Ya saya berpikirnya itu anak saya. Enggak mbak, anak mbak udah nggak ada, udah di alam barzah. Itu jin yang mencoba mengganggu, atau emang itu makhluk hidup, entah tikus lah entah apa. Enggak mas, di rumah saya nggak ada tikus, kata mbak itu kan. Ya mungkin, saya bilang kan. Terus mbak itu ada penasaran, emang mas yakin kalau hantu gentayangan itu nggak ada? Ya yakin mbak, tapi kalau ada makhluk selain manusia dan hewan ada. Tapi kalau hantu gentayangan ya mereka orang udah meninggal, ya ada alamnya sendiri, tergantung keyakinan masing-masing. Kalau saya nggak pernah ngejudge seorang mbak, saya nggak percaya sama omongan kamu, nggak. Soalnya pengalaman spiritual orang beda-beda dan pemahaman orang beda-beda. Mungkin ada orang satu gurunya sama, cuma semua muridnya kan nggak mungkin berpikiran yang sama seperti gurunya ini kan. Gue jelasin gitu kayak mbaknya.
Oh gitu, kata mbaknya. Ya bagi saya sih emang ada makhluk itu, cuman ya bukan anak mbak atau ibu mbak itu. Waktu itu pernah mas, itu kursi roda kan, emang rumahnya gede. Rumah itu kayak ada undakan gitu, tempat parkir mobil, ada undakan gitu. Itu kursi rodanya karena mereka nggak mau ngelihat lagi, mau dikasih orang, jadi ditaruh di tempat ini mobil kan. Itu jalan sendiri, naik dan turun mas. Kalau saya ngelihat dari jendela, saya tutup langsung jendela, saya tidur sama suami saya. Oh gitu mbak. Tapi kalau tetangga yang lihat itu ibu saya sama anak saya yang lagi main katanya. Emang biasa ibu saya tuh sayang banget sama cucunya anak saya ini. Sambil nangis kan. Ya udah mbak, sabar aja. Ya soalnya saya lama mas nungguin anak ini, kurang lebih 12 tahun. Pas dia umur 6-7 tahun ini dia dipanggil ke pangkuannya. Sabar mbak, setiap orang punya masalah kehidupan yang berbeda-beda. Dan kita nggak tahu lebih berat saya atau anda yang bermasalah. Cuma kita tahu Tuhan itu pasti ngasih cobaan sesuai kemampuan umatnya dia. Dan mbak saya yakin bisa nanganin itu semua. Akhirnya mbak itu mulai berhenti nangis, dan akhirnya dia nanya soal kejadian anomali di rumahnya itu. Mulai di atapnya ada gangguan gitu, kayak bunyi dok 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 dok. Biar dia tenang ya gue logisin itu tikus mbak. Tapi saya yakin itu bukan tikus mas. Gini mbak, yang namanya jin itu bisa menunggangi makhluk. Yang sering itu tikus, ular, dan anjing. Anjing hitam kebanyakan. Wah mas, bagus juga ya. Saya nerangin sesuai yang saya tahu mbak, saya nggak ngelebih-lebihin juga. Mungkin kalau mbak kurang, mungkin tanya ke yang lain bisa. Jadi mas ini sebenarnya siapa sih? Ya saya supir taksi online mbak. Oh nggak mungkin gini, mas pasti pernah belajar. Enggak kok. Ya saya pengen orang rasional aja. Oh ya udah mas, tapi mas yakin itu bukan ini? Bukan. Nanti mbak besok pulang juga udah nggak ada lagi itu. Yakin mas? Yakin? Ya udah, saya minta nomor emas. Nanti kalau ada yang lagi aneh-aneh kayak gitu di rumah saya lagi, saya panggil mas ya, biar mas bisa ngeliat sendiri. Insya Allah saya datang mbak. Gak lama sampailah di pik gitu. Dan itu kurang lebih gue nempuh perjalanan 2 jam lah. Jadi sekitar jam setengah 10 atau jam 10-an. Mbak itu turun setelah gue ngasih nomor HP. Dia bilang, makasih ya mas ya. Iya. Dia turun, gue putar balik ke mobil. Kodam gue tiba-tiba ada di samping gue. X, kenapa Ki? Kamu kayaknya lebih agak tertarik ya sekarang sama masalah orang ya? Nggak tertarik sih Ki, sebenarnya saya mau merasionalkan mereka aja. Nggak semua yang mereka lihat itu ada di dunia gaib. Kadang itu memang hanya psikosomatis mereka atau kekhawatiran berlebih mereka. Ya tapi kamu nggak bisa mungkirin kan, emang itu anomali gaib kan. Iya bener Ki, gue bilang sama kodam gue kan. Terus yang dua sosok ini gimana nih X? Loh, emang masih ada Ki? Masih. Pas gue tengok ke belakang, ternyata mereka masih ada. Gue bilang sama kodam gue kan, terus mau dibawa kemana nih Ki? Udah naik, ngebayar pasti enggak nih, rugi bensin dong. Ya enggak lah X, ya buat temen kamu aja ajak ngobrol, biar kamu tahu sebenarnya ada anomali apa sih di rumah mereka. Aki masih ada kan? Ada, tenang aja. Kalau nggak aku tidur di belakang di baris 3. Nggak lama HP gue nyala, nandain ada order yang masuk lagi. Gue ambil deh order itu.
Dan ternyata dari pik itu gue dapet ke arah Bintaro lagi, ke arah rumah ibu itu lagi. Cuman bukan ibu itu, tapi emas-emas. Dan ini ceritanya, kalau gue bilang serem sih nggak tahu ya, tergantung orangnya. Tapi ini banyak lucunya sih menurut gue. Nanti gue ceritain deh gue sama mas itu. Soalnya kurang lebih tuh jam 11 malam. Dan dia kayaknya orangnya sensitif juga. Jadi kayaknya dia tahu nih. Mau tahu kelanjutan gue sama penumpang berikutnya, nanti gue ceritain di cerita selanjutnya. Sampai jumpa.